Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusri Marliana. Hari ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan adalah seluruh kondisi dan alam sekitar yang mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan hidup manusia. Lingkungan ini mencakup segala material dan stimulus di dalam diri atau di luar diri manusia, baik bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosial kultural. Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang mengitari kehidupan, baik berupa fisik, seperti alam jagat raya dengan segala isinya, maupun berupa non-fisik, seperti suasana kehidupan beragama, nilai-nilai, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang berkembang, serta teknologi. Lingkungan pendidikan adalah suatu institusi atau kelembagaan di mana pendidikan itu berlangsung. Nah, lingkungan tersebut akan mempengaruhi proses pendidikan yang berlangsung. Karena lingkungan sendiri sangat berguna untuk menunjang proses suatu kegiatan berlangsung, termasuk kegiatan pendidikan. Karena tidak ada suatu kegiatan pun yang tidak membutuhkan tempat berlangsungnya kegiatan. Demikian juga lingkungan pendidikan yang berfungsi untuk menunjang terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar serta berkesinambungan dalam kondisi aman dan tentram. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Ketentuan Umum dinyatakan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Nah, di sini terdapat 4 macam-macam lingkungan pendidikan. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, sekolah. Yang ketiga, masyarakat. Yang keempat, masjid. Yang kelima, lingkungan alam. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan bagian dari lembaga pendidikan informal yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan anak, baik perkembangan motorik, kinestik, maupun perkembangan lainnya. Keluarga ini merupakan lingkungan pendidikan pertama tempat anak mendapatkan pendidikan. Jadi keluarga sangat berpengaruh dalam membentuk akidah, mental, spiritual, kepribadian, serta pola pikir anak. Anak adalah anggota keluarga di mana orang tua adalah pemimpin keluarga sebagai penanggung jawab atas keselamatan anaknya baik di dunia maupun di akhirat. Maka orang tua itu wajib mendidik anak-anaknya sebagaimana penegasan Allah dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah dalam Islam itu sering disebut sebagai madrasah, yang merupakan lembaga pendidikan formal juga membentuk kepribadian anak didik yang islami. Bahkan sekolah bisa disebut sebagai lembaga pendidikan kedua yang berperan dalam mendidik peserta didik. Ya, hal ini cukup beralasan mengingat bahwa sekolah merupakan tempat khusus dalam menuntut berbagai ilmu pengetahuan. Nah, menurut Abu Dinata, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru atau pendidik dalam konsep Islam dapat berperan sebagai murabbi, mu'allim, mu'addib, mursyid, mudarris, multi, dan muzaki, sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi SAW sebagai berikut. Yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan non-formal juga menjadi bagian penting dalam proses pendidikan, tetapi tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Masyarakat yang terdiri dari sekelompok atau beberapa individu yang beragam
akan mempengaruhi pendidikan peserta didik yang tinggal di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam pendidikan Islam, masyarakat memiliki tanggung jawab dalam mendidik generasi muda tersebut. Allah menjadikan masyarakat sebagai penyuluh kebaikan dan pelarang kemungkaran atau amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam surat Ali Imran ayat 104 sebagai berikut. Yang keempat adalah masjid. Masjid secara bahasa adalah tempat untuk bersujud. Namun, secara terminologi, masjid diartikan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas ibadah dalam makna yang luas. Nah, pendidikan Islam pada tingkat awal lebih baik dilakukan di masjid sebagai pengembangan pendidikan keluarga. Masjid merupakan tempat terbaik untuk kegiatan pendidikan. Dengan demikian akan terlihat hidupnya sunnah-sunnah Islam, menghilangkan bid'ah, melaksanakan hukum-hukum Allah, dan menghindari stratifikasi status sosial ekonomi dalam pendidikan. Yang terakhir adalah lingkungan alam. Sebagai makhluk hidup, anak selain berinteraksi dengan orang atau manusia lain, juga berinteraksi dengan sejumlah makhluk hidup lainnya dan benda-benda mati. Makhluk hidup tersebut antara lain adalah berbagai tumbuhan dan hewan, sedangkan benda-benda mati antara lain adalah udara, air, dan tanah. Manusia merupakan salah satu anggota di dalam lingkungan hidup yang berperan penting dalam kelangsungan jalinan hubungan yang terdapat dalam sistem tersebut. Nah, manfaat belajar dari lingkungan alam adalah penggunaan lingkungan alam memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih bermakna atau meaningful learning, sebab anak dihadapkan dengan keadaan dan situasi yang sebenarnya. Hal ini akan memenuhi prinsip kekonkretan dalam belajar. Penggunaan lingkungan alam juga dapat menarik bagi anak. Pada saat ini telah berkembang sekolah alam di berbagai kota di Indonesia. Sekolah alam berusaha mengembangkan pendidikan bagi semua atau seluruh umat manusia dan belajar dari semua atau seluruh makhluk di alam semesta ini. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.